Untuk menjelaskan dari pengertian pakan sendiri, definisi pakan hidup untuk kegiatan budidaya adalah pakan ikan adalah sebuah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan ikan yang dimakan oleh ikan untuk mencukupi kehidupannya agar dia bisa berkembang dan tumbuh untuk meningkatkan suatu proses metabolisme yang ada di dalam tubuhnya. Di mana pakan ikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pakan. Nah, karena kita adalah mata kuliah teknologi pakan hidup, maka kita akan membahas mengenai pakan hidup itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih keunggulan dari pakan hidup ini dibandingkan dengan pakan buatan? Untuk lebih spesifiknya, pakan hidup itu biasanya adalah plankton. Nah, plankton sendiri adalah jasad renik yang ketersediaan pakan alami merupakan faktor yang berpengaruh penting dalam proses rantai makanan proses budidaya ikan, terutama pada stadia benih. Kemudian, plankton ini sendiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mempunyai nutrisi yang sangat tinggi, kemudian mudah dibudidayakan, mempunyai ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan, punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya. Kemudian yang terakhir, dari plankton ini tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan apabila jumlahnya ini tidak melebihi dari apa yang seharusnya ada. Selanjutnya teman-teman, jenis pakan hidup apa yang dibudidayakan atau yang ada di dalam proses tambak? Yang pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton ini adalah makanan pakan alami yang jumlahnya berlimpah di dalam perairan. Kemudian dia memiliki kemampuan ataupun kandungan protein yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk ikan yang kita budidayakan. Kemudian fitoplankton ini tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan air yang berukuran mikroskopis dan merupakan produsen utama atau produsen primer dari zat-zat organik karena jumlahnya sangat banyak sekali di perairan dan dia merupakan penghasil oksigen terbanyak di muka bumi ini. Kemudian fitoplankton sendiri adalah sebagai produsen utama yang mempunyai peranan besar di dalam budidaya ikan, penghasil oksigen dan makanan pada ikan. Produktivitas primer suatu perairan sangat dipengaruhi oleh kesuburan perairan, sedangkan tingkat kesuburan perairan dipengaruhi oleh kecepatan penguraian bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan mineral. Fitoplankton sendiri merupakan spesies yang dikelompokkan sebagai alga ataupun tanaman yang memiliki kisaran yang luas dalam ukuran dan klasifikasi tanaman mikroskopik satu sel seperti chlorophyta atau alga hijau dan juga cyanophyta. Nah, di slide sebelumnya kan tadi kita membahas mengenai fitoplankton. Kemudian ada pula pakan alami ini berupa zooplankton yang dikonsumsi oleh ikan-ikan karnivora. Apa sih zooplankton itu? Zooplankton menurut pendapat dari beberapa ahli adalah organisme yang dapat bergerak dengan aktif seperti Bacchionus dan Dipteria. Jadi khusus untuk zooplankton menjadi kurang umum untuk memasukkan fito dan juga zoo dalam satu klasifikasi. Sampai saat ini belum ada pemisah yang jelas antara organisme nabati dan. Nah, teman-teman, plankton ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah pseudoplankton, di mana plankton yang masih hidup berupa makroplankton seperti ubur-ubur, jellyfish yang memiliki ukuran 3 mm. Kemudian ada mikroplankton, ini berupa artemia yang ukurannya 0,06 mm. Dan ada pula nanoplankton atau diatom. Ini kurang lebih ukurannya kurang dari 0,06 mm ultra. Dan ada yang kedua yaitu eudoplankton, adalah sisa-sisa plankton. Teman-teman, kita kan tadi sudah membahas mengenai dari pengertian fitoplankton dan juga zooplankton. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita harus mengetahui sejarah dari plankton itu sendiri. Sejarah plankton ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu revolusi hijau dan revolusi biru. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai revolusi biru yang terjadi pada tahun 1845 yang dikemukakan oleh Johannes Muller. Ini merupakan
pertama kalinya studi plankton dilakukan secara konsisten. Kemudian pada tahun 1887 oleh Hansen, definisi plankton yang dikemukakan oleh Victor Hansen pada tahun tersebut disempurnakan oleh Haeckel pada tahun 1890. Plankton merupakan biota air yang berukuran kecil seperti hewan, bakteri, larva, dan lain-lain. Plankton tidak memiliki kemampuan gerak yang baik. Gerakannya sangat ditentukan oleh arah dan juga kecepatan massa air. Di dalam perairan sendiri, plankton ini bergerak mengikuti arus dan gelombang pada air yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pakar dalam bidang plankton. Yang pertama dikemukakan oleh Bonney pada tahun 1975, Sahlan pada tahun 1973, Davis pada tahun 1955, Needham pada tahun 1954, dan Prescott pada tahun 1970, dan Fogg pada tahun 1975. Dari pakar-pakar tersebut mengemukakan bahwasanya fitoplankton adalah sebagai pembuka kehidupan di planet bumi. Dan dijelaskan lagi pada revolusi hijau yang menjadi loncatan pola tani yang modern. Ini menumbangkan pendapat Malthus yang membuat kekhawatiran semua orang tentang tidak berimbangnya produksi pangan dengan penambahan penduduk yang berkurangnya lahan untuk produksi. Revolusi biru merupakan harapan baru dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan. Jika dalam revolusi hijau hanya fokus pada sumber daya terestrial, maka revolusi biru ini lebih mengolah sumber daya akuatik yang lebih luas dalam arti luasan dan juga potensinya. Untuk yang kedua, penelitian pada plankton laut dianggap lebih menarik karena dalam setiap pengambilan sampel air pasti menemukan spesies plankton yang baru. Sedangkan di danau atau daratan dianggap plankton polanya lebih sama dan berbeda dengan yang laut yang memiliki variasi plankton yang lebih banyak. Kemudian penelitian taksonomi plankton lengkap dilakukan setelah berkembangnya model kuantitatif tentang hubungan yang muncul antara spesies. Akhirnya penelitian bergeser pada aspek ekologi termasuk ruang tempat plankton dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu klasifikasi plankton berdasarkan hal-hal yang menunjang kehidupannya. Yang pertama adalah klasifikasi plankton berdasarkan kebutuhan makanannya. Yang pertama adalah fitoplankton yang disebut dengan plankton nabati. Plankton ini fitoplankton asli klorofile yang berfotosintesis. Kemudian saproplankton adalah bakteri dan juga jamur, pemakan detritus atau plankton yang telah mati. Kemudian ada zooplankton, yaitu plankton hewani, di mana contohnya seperti Dinoflagellata atau sulit dibedakan ini ya untuk Dinoflagellata yang keberadaannya sering mengganggu ataupun menimbulkan toksik. Kemudian ada Gymnodinum, yang ini bisa disebut dengan Phytosapro dan zoo, dan juga menghasilkan racun. Untuk klasifikasi yang berikutnya adalah klasifikasi plankton berdasarkan lingkungannya. Ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah Rheoplankton, ini hidupnya di sungai yang mengalir. Kemudian ada Limnoplankton, ini hidupnya di danau. Haliplankton, ini hidupnya di laut, tetapi untuk yang di laut ini sangat banyak sekali dan contohnya seperti haliplankton. Kemudian ada Hypalmiplankton, ini adalah plankton yang hidupnya di estuari seperti daerah rawa-rawa. Kemudian ada Hippoplankton, ini hidupnya di dasar perairan karena dia adalah plankton yang hidup di dengan kedalaman yang cukup dalam. Kemudian Epiplankton, ini hidupnya di zona epipelagik biasanya seperti di permukaan perairan. Kemudian ada Batiplankton, ini biasanya di zona apotik ataupun di bawah tetapi tidak sampai dasar. Kemudian ada Mesoplankton, ini berasal di dispotik zona, ini antara zona yang Batiplankton ataupun. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi berdasarkan ukuran. Yang pertama adalah plankton jaring atau net plankton. Plankton ini merupakan plankton yang ditangkap dengan jaring, dengan mata jaring.
atau dengan kata lain plankton yang berukuran lebih besar dari 20 mikrometer. Kemudian ada nanoplankton, di mana nanoplankton ini plankton yang lolos dari jaring, tetapi ukurannya ini 2 sampai 20 mikrometer. Kemudian ada megaplankton yang berukuran 20 sampai 200 cm. Ada juga yang menyebutnya megaplankton ini seperti ubur-ubur yang termasuk dalam golongan Siphomedusa. Biasanya ini mempunyai umbai-umbai atau tentakel. Dan kemudian ada makroplankton, contohnya adalah eufausit. Terus ada mesoplankton yang sebagian besar ini adalah zooplankton yang berada dalam kelompok ini, seperti copepod, amphipod, dan juga astrakot. Klasifikasi berdasarkan ukuran horizontal. Nah, untuk sebaran horizontal ini dibagi lagi menjadi plankton neritik, di mana plankton neritik ini berupa plankton yang hidup di perairan pantai dengan salinitas atau kadar garam yang relatif rendah. Kadang-kadang masuk sampai ke perairan Payau di depan muara dengan salinitas sekitar 510 dan juga biasanya akibat pengaruh lingkungan yang terus-menerus berubah disebabkan arus dan pasang surut. Komposisi plankton neritik ini sangat kompleks sekali. Biasanya merupakan campuran plankton laut dan juga plankton asal perairan tawar. Beberapa di antaranya malah telah dapat beradaptasi dengan lingkungan estuaria atau muara yang berair payau. Biasanya seperti Labidocera. Kemudian ada juga plankton oseanik. Plankton oseanik ini biasa hidup lepas pantai sehingga dia hidup di tengah samudra. Karena itu plankton oseanik ditemukan pada perairan yang salinitasnya sangat tinggi. Karena luasnya wilayah perairan oseanik ini, maka banyak jenis plankton tergolong dalam kelompok ini. Penggolongannya seperti yang di atas tidaklah terlalu kaku, karena ada juga plankton yang hidup mulai dari perairan neritik hingga oseanik juga dapat disebut. Klasifikasi berdasarkan sebaran vertikal, di mana yang termasuk di dalamnya adalah epiplankton. Epiplankton adalah plankton yang hidup di perairan permukaan yang paling atas sampai kedalaman sekitar 100 meter. Lapisan laut teratas ini kira-kira sedalam sinar matahari dapat menembusnya. Namun dari kelompok epiplankton ini ada juga yang hanya hidup di lapisan yang sangat tipis di permukaan yang berlangsung berbatasan dengan udara. Plankton semacam ini disebut neuston. Kemudian dari kelompok neuston ini ada juga yang mengambang di permukaan dengan sebagian tubuhnya dalam air dan sebagian tubuhnya tersumbul ke udara. Yang biasanya seperti ini disebut dengan hipoplankton. Hipoplankton adalah plankton yang hidupnya pada kedalaman lebih dari 400 meter. Termasuk dalam kelompoknya adalah batiplankton atau batioplankton yang hidup pada kedalaman lebih dari 600 meter dan abysoplankton yang hidup di lapisan paling dalam sampai 3000 atau 4000 meter di dalam permukaan air. Sebagian contoh dari kelompok eufausit adalah jenis tipikal laut dalam yang menghuni perairan pada kedalaman lebih dari 1500 meter. Kelompok Chaetognat, Euconia, Hamata, dan juga termasuk yang hidup pada kedalaman perairan tambak budidaya. Perbedaan warna air yang timbul di tambak merupakan kondisi yang merupakan indikasi dari adanya dominasi dan keanekaragaman dari fitoplankton, sehingga pengetahuan tentang warna air dan jenis fitoplankton yang mendominasi perairan dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dalam pengelolaan fitoplankton. Dan air berwarna hijau biasanya terjadi bila dasar tambak kekurangan bahan organik atau tambak baru. Warna ini relatif baik dan biasanya kualitas airnya lebih stabil. Udang yang hidup di dalamnya berwarna cerah dan bersih. Kematian massal yang terjadi pada warna hijau.
ini memiliki salinitas turun, sering terjadi dominasi alga. Produktivitas yang dihasilkan apabila budidaya dalam kondisi normal dapat mencapai 4-8 ton per hektar. Ini setiap siklusnya. Warna hijau yang terjadi dan hijau muda, hijau, hijau tua, dan hijau. Sekarang masuk ke dalam beberapa warna yang ada di dalam tambak. Yang pertama adalah warna hijau. Hijau muda, air tambak yang berwarna hijau muda ini disebabkan oleh adanya dominasi fitoplankton kelas Chlorophyceae. Jenis utama yang mendominasi adalah Chlorella dan juga terdapat spesies Corecus dan Euglena. Plankton ini dapat timbul karena mendominasi apabila tidak dilakukan pengelolaan plankton yang optimal karena adanya nutrien yang berkurang. Jenis ini masih bisa tumbuh dengan baik sehingga dapat mengalahkan dominasi fitoplankton lain seperti Chlorophyceae. Warna air biasanya banyak ditemui pada awal budidaya, di mana akumulasi bahan organik dari sisa. Selanjutnya ada pula warna hijau tua. Warna air hijau tua biasanya banyak ditemui pada periode budidaya DOC 80 ke atas sampai menjelang panen. Hal ini disebabkan adanya akumulasi bahan pakan organik yang mulai tinggi sebagai sumber nutrien bagi pertumbuhan fitoplankton. Warna air ini, hijau tua, memiliki transparansi kurang dari 30 cm. Awalnya pada warna ini Chlorophyceae seperti Chlorella banyak ditemukan dan mendominasi pada perairan tersebut. Budidaya dan naiknya bahan organik yang tak terkendali serta perawatan air kurang baik, maka spesies yang terjadi dominan dan menggantikan kelas Cyanophyceae. Ada pula warna coklat. Warna coklat ini biasanya banyak didominasi oleh kelas Diatombacillarofficiae. Warna air coklat biasanya kurang stabil atau sulit dijaga, tetapi baik untuk kehidupan udang sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik. Produktivitas yang dapat dilakukan adalah 6-15 ton per hektar. Perlu diperhatikan apabila air coklat kehitaman ini terjadi dominasi dinoflagellata dengan kecerahan air yang tinggi. Udang yang hidup di dalamnya tidak akan sehat, kulitnya buruk, dan juga dia akan mengalami beberapa gangguan seperti kulitnya mengembang. Kemudian warna coklat. Warna air coklat muda banyak ditemui pada tahap persiapan dan awal budidaya, di mana akumulasi bahan organik dari sisa-sisa pakan belum tinggi. Timbulnya warna air coklat muda biasanya disebabkan dari perbedaan pemupukan dan biasanya sedikit berbeda dengan pemupukan untuk membuat air berwarna hijau. Transparansi dari warna ini kurang dari 60 cm. Kondisi ini baik untuk dipertahankan karena. Selanjutnya ada pula warna coklat tua. Warna dari air coklat tua ini bisa didominasi oleh diatom dan zooplankton. Biasanya ditemui pada periode budidaya DOC-nya 80 ke atas sampai menjelang panen. Hal ini disebabkan adanya akumulasi pakan atau bahan organik yang mulai tinggi sebagai sumber nutrien bagi pertumbuhan fitoplankton dan kurangnya pengelolaan air. Warna air coklat tua ini memiliki transparansi kurang dari 30 cm. Warna merah kecoklatan ini banyak didominasi oleh diatom yang baik untuk pertumbuhan dari udang. Udang yang hidup di dalamnya akan sehat, bersih, dan mempunyai produktivitas mencapai 6-15 ton per hektar. Perlu diwaspadai apabila pada warna ini terjadi dominasi yang membahayakan dan menyebabkan penyakit pada udang dengan sebab-sebab belum. Perawatan plankton ini bisa dilakukan dengan cara pengecekan berkala dengan
Sesidics. Kemudian pemupukan susulan seiring waktu 30 hari, pengontrolan bahan organik yang mewaspadai blooming alga ataupun protozoa. Jika transparansi 30-40 cm, pemupukan harus lebih jarang karena untuk menghindari dosis. Peran plankton atau fitoplankton di perairan. Fitoplankton merupakan organisme flora yang mampu melengkapi energi matahari dan memanfaatkan nutrien yang tersedia dan dirubahnya menjadi energi yang kemudian menjadi penunjang dari kehidupan di laut. Parameter kelayakan dan kesuburan perairan. Makanan ikan. Plankton memiliki peran besar dalam proses produksi di laut sebagai sumber pertama atau sumber primer. Kemudian sebagai organisme autotrof, fitoplankton bisa menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi produser primer. Kemudian fitoplankton merupakan produsen primer terbesar dan menjadi penyuplai oksigen terbesar di muka bumi. Ada pula statement dari beberapa ahli menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi primer di laut berasal dari. Peran plankton atau zooplankton di perairan. Zooplankton berperan sebagai organisme herbivora atau konsumer primer. Dia merupakan pemakan dari fitoplankton, sehingga dia adalah kompetitor dari fitoplankton dan juga ikan-ikan yang memakan dari fitoplankton. Kemudian peran dari zooplankton sendiri merupakan menjaga keberlangsungan larva yang baru menetas. Peran plankton di dalam perairan. Yang pertama adalah sebagai media pakan alami untuk perkembangan budidaya ikan dari pembenihan. Kemudian sebagai penjaga keseimbangan perairan. Peran plankton dalam kehidupan manusia sebagai indikator adanya perubahan iklim sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi perubahan untuk jangka panjang. Kemudian sebagai bahan obat-obatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pakan hidup ini ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Untuk abiotik sendiri ini dibagi lagi menjadi parameter fisika, yaitu intensitas cahaya, suhu, kecerahan, kecepatan arus, salinitas, pH, DO, dan juga beberapa nutrien. Untuk biotik sendiri ini beberapa kompetitor istilahnya, seperti misalnya zooplankton. Distribusi atau dinamika plankton. Pengertian dinamika plankton adalah bagian dari mata kuliah planktonologi yang mempelajari gerak dan perubahan populasi plankton di mana analisa memiliki pendekatan kuantitatif. Gerak dan perubahan populasi dipengaruhi oleh satu, faktor abiotik, intensitas cahaya, suhu, nutrien, amonia, silikat, dan garam-garam pelarut, vitamin, dan juga lain-lain. Faktor biotik atau interferensi plankton itu sendiri, kelimpahan nekton, kelimpahan. Dinamika plankton terbagi menjadi dua, yaitu secara distribusi horizontal. Ini terjadi karena adanya aliran sungai yang masuk ke dalam perairan atau komposisi plankton di inlet ataupun outlet. Keadaan garis pantai yang tidak teratur karena angin, perbedaan kedalaman dari setiap perairan, sifat plankton yang berkoloni dan ulang. Distribusi secara vertikal, di mana distribusi ini banyak dihubungkan dengan peran sinar matahari yang masuk ke dalam air, dan ini diubah menjadi panas pada meter pertama dari kolam perairan. Intensitas cahaya matahari yang jauh pada permukaan besarnya menurun terhadap kedalaman karena adanya penyerapan sinar matahari oleh air dan partikel tersuspensi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang distribusi dari zooplankton. Penyebaran fito lebih merata daripada zoo. Zoo akan berwaya ke arah mendatar dan tegak mengikuti kelompok dari fito. Zoo melakukan migrasi secara vertikal, yaitu migrasi harian yang dilakukan oleh zoo tertentu ke arah perairan yang lebih dalam pada siang hari dan ke permukaan pada malam hari. Rangsangan utama yang mengakibatkan terjadinya migrasi vertikal harian pada zoo adalah cahaya. Beberapa alasan zoo melakukan migrasi vertikal yaitu untuk menghindari
pemangsaan untuk mengubah posisi dalam kolam air untuk meningkatkan produksi dan menghemat energi. Distribusi zoo dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh sinar matahari, temperatur, salinitas, oksigen, ketersediaan. Identifikasi blooming plankton. Berlimpahnya dari organisme perairan tanpa ada penambahan populasi, contoh golongannya adalah Cyanophyceae, hubungan gas vakuola dengan photosynthetic activity Anobena, dan timbulnya blooming cahaya cukup yang dicirikan oleh adanya dominasi organisme. Organisme dengan jumlah spesies sedikit tetapi dalam jumlah yang banyak. Apabila organisme yang menyebar terkonsentrasi di permukaan biasanya pada kolam yang kaya bahan organik, film bloom formation. Contohnya seperti Euglena, warna perairan akan menjadi merah. Ciliata, indikator organisme yang menandakan. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu penyebab dari blooming. Blooming ini disebabkan oleh buangan limbah rumah tangga yang biasanya seperti deterjen ataupun pupuk dari pertanian. Ini kan mengandung banyak sekali bahan-bahan anorganik berupa nutrien yang bisa menyebabkan fitoplankton ataupun zooplankton ini hidup dengan subur, sehingga dengan jumlahnya yang sangat banyak akan menyebabkan dari blooming. Kemudian ada buangan limbah industri, ini biasanya dibuang ke laut. Nah, itu biasanya menyebabkan kondisi perairan di laut itu banyak sekali nutrien yang dapat ditumbuhi oleh fitoplankton. Kemudian ada juga limbah hasil pertanian, misalnya saja seperti penggunaan pupuk yang secara berlebihan dan juga